Halo, kita ketemu lagi nih buat ngobrolin sesuatu yang menarik. Kali ini kita mau bahas ringkasan materi webinar dari Coach James Abu Bakar yang diorganisir sama Manajemen Cerdas. Judulnya aja udah bikin penasaran. Memahami dasar-dasar perbedaan bahasa Inggris dan Indonesia. Nah, rangkuman ini kan bilang ya, tantangan umum kita, penutur bahasa Indonesia, itu sering banget tanpa sadar bahwa aturan main bahasa kita pas ngomong Inggris. Dan katanya, ini bukan cuma soal kosakata loh, tapi lebih dalam. Bisa jadi, ini nih sumber kenapa belajar Inggris rasanya susah atau sering salah. Jadi, tujuan kita ngobrol singkat ini ya buat bedah inti dari webinar itu. Kenapa sih penting banget paham perbedaan mendasar ini biar belajar Anda lebih efektif? Oke, yuk kita mulai. Iya, betul. Dan kayaknya poin krusial yang ditekankan Coach James di webinar itu gini, masalahnya itu bukan sekedar kurang hafal kata atau grammar aja, yang menarik tuh gimana struktur dasar kedua bahasa ini beda banget gitu secara fundamental. Contohnya nih, bahasa Indonesia kan sering polanya topik komen ya, kayak rumah itu besar. Ah, iya, iya. Nah, kalau Inggris kan ketat banget, subject verb object, that house is big. Beda kan cara nyusunnya? Oh, jadi bukan cuma urutan katanya aja yang beda, tapi cara kita mikir sebelum ngomong juga bisa kena pengaruh ya. Di rangkuman itu ada contoh lain nggak selain struktur kalimat tadi? Ada, disinggung juga soal sistem tense. Waktu dalam bahasa Inggris itu loh, itu kan nggak ada padanannya ya di bahasa Indonesia. Bener juga. Kita kan biasanya pakai keterangan waktu aja, kayak kemarin, besok. Kalau Inggris kan kata kerjanya yang berubah bentuk. Nah, menurut rangkuman itu, ini nih yang sering bikin bingung soal kapan persisnya sesuatu terjadi. Bahkan bisa ngubah makna sedikit. Wah, iya ya. Kebiasaan kita nerjumahin langsung, misalnya bilang thanks before, bukannya thanks in advance. Itu juga disebut contoh klasik interferensi bahasa ibu. Itu poin bagus banget. Jadi kuncinya ada di kesadaran soal perbedaan ini ya. Tapi, apakah rangkuman Coach James itu nyebut juga gimana caranya biar nggak cuma tahu bedanya, tapi bisa nerapin pas ngomong atau nulis? Apa sadar aja cukup gitu? Rangkuman itu sih ngasih kesan kalau kesadaran itu langkah pertama yang penting banget. Tapi ya bukan akhir. Kesadaran ini kayak alarm internal gitu loh. Oh, oke. Jadi waktu Anda sadar misalnya soal struktur SVO tadi, Anda jadi lebih peka pas nyusun kalimat Inggris, mulai bisa nangkap gitu kalau rasa kalimatnya kok agak aneh, jangan-jangan masih kebawa pola Indonesia. Jadi alat diagnosis awal gitu ya? Iya, betul. Jadi bukan cuma teori, tapi alat praktis buat ngurangin frustrasi. Karena Anda jadi paham kenapa kok salah, sumbernya di mana. Oke, saya mulai ngerti nih. Kayak kita mau jalanin software Windows di Mac tanpa emulator ya, pasti ada aja masalahnya. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi belajar bahasa Inggris? Intinya gini, nyadar kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu cara kerjanya, logikanya, atau polanya beda, itu fondasi banget. Paham perbedaan ini bukan cuma di level kosakata ya, tapi sampai ke struktur dan cara nyampain ide, itu bisa banget mubah cara Anda belajar. Bisa lebih cepat majunya. Iya ya. Ini bukan berarti bahasa Indonesia salah loh ya, tapi ya memang dua bahasa ini punya sistemnya masing-masing aja. Kalau kita lihat gambaran besarnya, berarti ini bukan cuma soal biar nggak salah ngomong ya, tapi lebih ke membangun intuisi berbahasa Inggris yang pas dari awal. Nah, tepat sekali. Kayak yang ditekankan di materi webinar itu, tujuannya biar Anda nggak cuma hafal aturan, tapi mulai bisa ngerasa gimana sih bahasa Inggris itu dipakai secara alami. Ini kayak investasi awal yang penting lah, biar nanti komunikasinya lancar jangka panjang. Jadi lebih pede juga kan? Oke, ini jadi ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan, sesuai semangat materi dari Coach James Abu Bakar tadi. Coba deh pikirin, pola atau kebiasaan spesifik mana dari bahasa Indonesia yang paling sering Anda rasa atau mungkin nggak sadar Anda bawa pas lagi coba ngomong atau nulis pakai bahasa Inggris. Mungkin soal urutan kata, atau penggunaan kata ganti, cara nanya, atau intonasi mungkin. Coba identifikasi satu aja. Nyadar soal bawaan spesifik ini, wah, itu bisa jadi langkah pencerahan pertama buat bikin proses belajar Anda selanjutnya jauh lebih efektif.